Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan aku Nur Fadila B. Teman-teman bisa panggil Fadila atau Dila. Aku akan bahas. Jadi kita bakal diskusi kayak gimana sih nentuin tema dalam satu teks di uh, temenin aku anten ya teman. Sama jangan lupa siapin buku sama pulpennya. Siapa tahu ada yang ingin dicatat. Oke, tentuin tema dalam satu teks. Oke, nah sebelum kita cari tahu soal dulu nih, tema itu apa sih? Gitu. Nah, pasti teman-teman di sini udah familiar, soalnya di sekolah itu pasti kita ada bahas-bahas tema, ada bahas ide pokok, apalagi di mapel bahasa Indo ya pastinya kita udah familiar banget dengan yang namanya tema gitu. Nah, tapi sebelum aku spill, apa sih definisi tema yang udah aku masukin di PPT gitu ya. Aku mau dengar dulu nih pendapatnya teman-teman gitu. Kalau kalian ditanya apa sih tema itu? Nah, kalian ada yang mau on mic dan ngasih pendapatnya mengenai tema itu apa? Atau mau aku tunjuk? Oke. Di sini aku lihat ada Akila yang on mic. Mungkin boleh disampaikan pendapatnya mengenai. Oke, atau mungkin Dandi boleh. Atau mungkin Denia Shivananda. Iya Kak, menurut saya tema itu kayak ide gagasan yang mau disampaikan pengarang gitu dalam sebuah karangan yang dia buat gitu. Oke, jadi intinya kayak tema tuh 11-12 ya sama ide pokok sama kan kita juga kenal gitu ya sama yang namanya soal-soal tentukan ide pokok dari teks ini gitu. Nah, itu tuh 11-12 sama soal yang nanyain apakah tema teks ini gitu. Nah, tapi apa sih bedanya gitu ya? Pasti ada teman-teman bedanya. Nah, di sini kita bakal bahas tuh. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini aku udah apa ya? Kasih masuk definisi tema. Nah, jadi tema tuh sentralnya sebuah teks gitu. Jadi kalau mungkin dalam sebuah grup gitu ya, pasti ada yang jadi sentralnya gitu. Ada yang jadi kayak selalu muncul yang selalu kayak mengidentifikasikan teks itu kayak kalau kita udah tahu temanya apa sih itu udah kayak kita udah tahu gitu keseluruhan teksnya itu tentang apa. Misalnya kita baca teks tentang edukasi gitu, misalnya kesehatan mental di sekolah di Indonesia. Nah, otomatis pasti tema teksnya misalkan pentingnya pembelajaran kesehatan mental di sekolah atau di SMA Indonesia gitu. Nah, jadi pasti seputar itu. Jadi kalau kita udah tahu temanya, pasti kita udah paham, oh maksud teks ini tuh kayak gini gitu. Oke, kita lanjut.
Nah, jadi tadi kan kita udah ini ya, kita udah bahas dan kita udah tahu gitu apa sih definisi tema. Nah, kalau kita udah tahu definisi tema itu apa, nah kita udah bisa nih menentukan tema dari teks yang kita baca gitu. Atau misal kita nemu soal itu tuh ditanyain apakah tema teks dalam soal itu. Nah, otomatis pasti kalau kita mau nentuin tema itu tuh ada stepnya teman-teman. Jadi di sini aku masukin 5 step yang bakal sama-sama kita bahas gitu. Nah, jadi how to find themes in text gitu ya. Nah, tapi sebelum kita bahas stepnya, kita juga harus pahami, kita juga harus lakuin hal-hal sebelum kita lanjut ke stepnya gitu. Nah, jadi yang pertama yang paling pasti kita harus baca. Kita harus baca baik-baik soal dan juga teks yang berhubungan dengan soal itu gitu. Misalkan di soal UTBK-nya itu ada teks yang itu bakal berhubungan sama soal 1 sampai nomor 3 gitu. Nah, otomatis kita harus baca baik-baik soal itu. Dan kita juga harus pahami apa sih maksud teksnya gitu. Nah, termasuk jadi di sini including ada plotnya. Plot itu kayak alurnya gitu. Apa sih yang terjadi dalam teksnya gitu. Dan apa yang udah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang bakal terjadi gitu. Atau apa endingnya gitu. Nah, di sini kalau plot itu kan, kalau secara lengkapnya ya, plot itu ada exposition, ada rising action, ada klimaks, ada konflik, ada resolution atau conclusion. Jadi emang kalau plot itu banyak banget bagian-bagiannya gitu. Nah, tapi yang paling pentingnya intinya kita tahu alur atau apa sih yang udah terjadi di teks itu gitu atau kita udah tahu konflik sama gimana tokoh-tokohnya nyelesain konflik itu gitu. Nah, jadi kalau kita udah pahami plotnya, kita udah tahu apa yang ada atau apa yang terjadi di teks itu. Nah, kita ini nih, kita pahami juga atau mungkin kita bisa catat juga sih, siapa sih tokoh-tokoh yang ada dalam teks itu gitu. Misalkan kita baca novel ya, novelnya tentang 10 pemuda yang lagi kayak berpetualang gitu di sebuah hutan atau di mana gitu. Nah, otomatis kita catat juga tuh tokoh-tokohnya namanya ini hubungan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain tuh gimana gitu. Apakah dia mungkin teman atau gimana gitu. Dan apa hubungan yang apa ya yang membuat si tokoh ini bisa ada dalam cerita tersebut gitu. Nah, jadi seperti yang buku yang aku dulu baca itu tuh ada novel. Nah, di sini tuh tokohnya dia tuh nggak saling kenal, teman-teman. Nah, tapi dia tuh dipertemukan oleh autornya, si penulisnya itu dalam bukunya gitu. Nah, jadi ceritanya dia tuh diundang. Jadi di sini ada 10 orang. Dia tuh diundang dalam satu tempat yang dimana yang 10 orang ini dia tuh nggak ada yang saling kenal gitu loh. Nah, tapi dia ketemu di satu tempat kan. Soalnya mereka tuh diundang dalam satu orang yang sama gitu. Nah, jadi kita harus tahu gitu apa yang menyebabkan tokoh-tokoh ini bisa ketemu, bisa berhubungan gitu. Nah, dan selanjutnya kalau kita udah tahu tokoh-tokohnya, kita udah tahu apa yang mereka bakal lakuin. Nah, kita juga perhatiin juga main message-nya, teman-teman. Kayak, what do you feel about the text? Jadi, apa yang kamu rasakan? Atau mungkin apa impressionmu gitu. Pas kamu baca teks itu, apa yang kamu rasain? Nah, tapi main message di sini kadang tuh kita salah artiin gitu loh. Nah, kadang tuh kita nyimpulinnya itu tuh kayak makna makna teks gitu. Jadi
kadang tuh orang jawab, oh ini kayaknya dia teksnya nanyain hikmah yang kita dapat deh dari teksnya. Nah, padahal bukan teman-teman. Jadi di sini tuh what you feel, kayak apa impression kamu gitu terhadap teksnya gitu. Pas kamu baca, eh, apakah kamu senang atau mungkin apakah kamu sedih, dan itu pasti ada alasannya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita udah bahas ini ya, bahas yang sebelum kita lanjut ke step, kita harus baca, kita harus pahami plotnya, tokoh-tokohnya, dan main message-nya gitu. Nah, kalau kita udah pahami itu, kita udah bisa lanjut nih ke step-step yang tadi di slide sebelumnya. Ini kita bahas plot. Soalnya plot itu emang kayak gimana ya, penting banget kalau kita mau nentuin tema dalam sebuah teks gitu. Nah, jadi kita harus pahami plot untuk membantu kita menemukan tema sebuah teks gitu. Nah, jadi tuh contohnya kayak gini. Misalkan plot itu tentang dua orang yang sedang jatuh cinta. Misalkan ini if the plot is about two people falling in love. Nah, jadi pastinya itu tuh bakal plotnya tentang mungkin scene-scene yang romantis, atau mungkin dialog-dialog yang romantis, atau mungkin kalau endingnya sad itu mungkin bakal ujung-ujungnya bakal pisah atau gimana gitu. Nah, if the plot is about two people falling in love, then it's safe to say that love is a theme. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman baca novel, apalagi kan novel-novel tuh banyak banget yang romance ya gitu. Nah, itu tuh pasti kalau kalian ditanyain tema novel kamu apa, nah otomatis kalian bakal jawab, oh tema novel aku cinta gitu atau romance gitu. Nah, dan itu tuh udah satu kata itu tadi itu tuh udah menggambarkan kalian udah paham gitu apa yang teks itu maksud gitu. Nah, di sisi lain gitu, on the other hand, if the plot involves one character betraying another, then betrayal may be a theme in that text. Nah, jadi misalkan kalau teman-teman baca kayak novel atau teks yang dia tuh tentang perselingkuhan. Nah, otomatis teman-teman bisa bilang, oh, tema teksnya tuh tentang perselingkuhan gitu. Jadi teman-teman emang udah apa ya, kalau baca buku atau baca apapun, teman-teman pasti harus lihat dulu plotnya yang pertama. Harus perhatiin dulu plotnya, dan teman-teman harus apa ya, lihat juga simbol-simbol yang digunakan. Nah, simbol-simbol yang digunakan itu nggak nggak selalu kayak metafor, personification, apalagi ya, intinya nggak kayak kata-kata kiasan aja gitu kalau simbol-simbol. Nah, tapi simbol itu bisa jadi tokohnya, teman-teman. Jadi misalkan teman-teman mau nentuin tema, teman-teman udah mungkin kebingungan gitu ya. Plotnya apa ya gitu. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di tokohnya gitu. Misalkan tokoh utamanya tuh ada dua, ada cewek sama ada cowok gitu. Nah, bisa jadi itu tuh temanya tentang love atau cinta gitu. Nah, tapi untuk memastikannya kembali, teman-teman harus baca juga dan tahu plotnya, kayak konfliknya tuh apa gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi yang aku bilang tadi, bahwasanya kalau kita udah tahu plotnya apa, kita juga perhatiin juga tokoh-tokoh yang ada dalam teks itu. Gitu. Misalkan kita baca teks nih, atau kita lagi ngerjain soal gitu kan, soal UTBK. Nah, di situ tuh ada dua tokoh, sebut aja namanya Dila sama namanya Andi gitu. Nah, otomatis kita udah tahu
simbol yang digunakan oleh penulisnya tuh bisa berupa tokoh, bisa berupa si Dila dan si Andi ini gitu. Nah, setelah kita udah tahu tokohnya, nah otomatis kita juga baca plotnya kan yang di step 1 tadi. Nah, dan kalau semisal teman-teman masih bingung gitu ya mengenai plot, apalagi yang di awal aku mention itu plot itu emang banyak banget gitu bagian-bagiannya kayak exposition, rising action, konflik, klimaks, conclusion, intinya ada banyak bagiannya gitu. Nah, kadang ada yang bingung gitu. Nah, makanya di step 2 ini untuk lebih memudahkan gitu. Kita lihat aja gitu tokohnya. Tokoh yang ada di dalam teksnya gitu. Khususnya tokoh utama atau si MC-nya gitu. Nah, dan biasanya si tokohnya ini tuh yang jadi simbol gitu. Simbol atau apa ya? Suatu hal yang menjadi tema dalam si teksnya ini. Misalkan kita lagi apa ya? Kita lagi baca suatu novel yang tentang fantasi misalnya. Nah, tokoh utamanya tuh dia penyihir gitu. Nah, otomatis kan kita udah bisa ini ya, bisa tahu oh kalau penyihir tuh dia tuh kayak gini, dia tuh bisa melakukan sihir, dia tuh bisa terbang misalnya. Nah, otomatis kita udah bisa jadiin si tokohnya ini sebagai salah satu hal yang bisa kita apa ya bantu kita buat nentuin temanya gitu. Soalnya kalau misalkan ya kita udah tahu tokohnya penyihir, nah otomatis kita udah tahu dong kayak oh kalau penyihir pastinya temanya fantasi dong ya. Soalnya kalau fantasi kan kayak ada sihir-sihirnya, ada kayak istananya, kayak ada di dunia lain dan lain-lain gitu. Oke, nah BTW sampai di sini ada yang mau ditanyain. Kalau semisal ada, boleh di chat di kolom chat atau mungkin langsung connect aja ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke step yang ketiga. Nah, jadi ini ada hubungannya sama di step kedua tadi. Yang kedua tadi kan itu tokonya ya. Nah, kalau step ketiganya itu kita fokus lagi ke simbol atau image yang digunain dalam teks itu. Nah, jadi kan kalau di soal-soal UTBK, apalagi aku dulu pas UTBK itu ada beberapa soal yang ada gambarnya, teman-teman. Nah, ini namanya images gitu. Nah, jadi image-nya ini bisa kita jadiin istilahnya fitur atau apa ya, alat yang bantuin kita nentuin tema gitu. Misalkan soalnya tuh tentang tumbuhan. Nah, di pas awal kalimat itu tuh di samping teksnya itu ada apa ya? Ada gambar mungkin tanaman gitu atau bunga-bunga gitu. Nah, otomatis itu kita udah bisa oh ini teksnya tentang tanaman gitu. Soalnya kan ada gambar itu ya gambar tanaman di teksnya gitu. Nah, itu kalau image, kalau kayak gambar atau mungkin foto-foto yang di-add di dalam teksnya gitu. Nah, kalau mengenai simbol tadi, jadi simbol tuh ada banyak banget sih. Apalagi kalau dalam sastra, simbol tuh ada metafor, ada personification, sama ada ya apa ya, banyak banget bagian-bagian simbol gitu. Salah satunya yaitu tokoh yang tadi udah kita bahas. Nah, jadi misalkan ya, kita udah tahu image-nya apa, otomatis kita udah tahu gitu, oh simbolnya adalah, misalkan ya yang tadi yang tanaman, image-nya tuh tanaman. Nah, otomatis simbolnya pasti kayak tanaman juga gitu, kayak misalkan ada karakteristiknya tuh hijau, mungkin hijau atau tumbuh dengan bantuan tanah atau mungkin mempunyai akar, mempunyai
mempunyai dam, kayak gitu. Kalau BTW yang masih connect boleh di Iya, apa? dulu nggak? Atau mungkin yang host Zoom-nya boleh dibantu ini nggak? Oke, makasih. Nah, kita lanjut ya teman-teman ke step yang keempat. Nah, jadi setelah kita udah lakuin nih step-step yang ke-1 sampai ke-3, nah kita udah bisa lanjut ke step yang keempat. Nah, jadi kita udah bisa mengidentifikasi apa aja sih ide-ide atau gagasan yang dapat kita explore in the text gitu. Nah, jadi kan kita udah tahu, oh tokohnya si ini, kita juga udah tahu plotnya kayak gimana, kita udah tahu konflik dalam teks itu kayak gimana, kita udah tahu apa yang terjadi sih dalam teks itu gitu ya. Nah, otomatis kita udah bisa gitu, kita udah bisa nentuin teksnya sih sebenarnya. Nah, dan apa ya, di step keempat ini tuh bisa kita ambil dari apa ya, conversation dari karakternya gitu. Jadi kita bisa lihat juga dari si dialog dalam teksnya gitu. Misalkan ya, kita nemu soal atau kita lagi ngerjain soal UTBK yang sebelum soalnya tuh ada teks, dia tuh teksnya dialog gitu. Nah, otomatis yang kita perhatiin apanya gitu. Kita perhatiin dialognya tuh bahasa apa. Soalnya kan kalau dialog itu pasti ada yang jadi penanya, ada yang jadi penjawab gitu kan. Nah, ini yang jadi penanya, dia tuh nanya apa ke si penjawab gitu. Dan si penjawab tuh bahas apa gitu. Nah, ini juga bisa kita jadiin sebagai hal yang membantu kita untuk mengetahui tema-tema dalam teks. Istilahnya kalau kita bisa apa ya, bisa lihat gitu. Bisa lihat, maaf itu boleh di unmute nggak? Oke. Nah, jadi misalkan kita udah bisa lihat ya, gitu, conversation between tokoh utama dan tokoh pembantu misalnya. Nah, kita udah punya lagi nih satu hal yang membantu kita untuk mendapatkan tema dari teks yang kita baca. Gitu. Nah, oke, selanjutnya step yang kelima nih, teman-teman. Nah, jadi setelah kita melakukan step 1 sampai step 5, kayaknya ini adalah step yang paling terakhir gitu, yang harus kita lakukan sebelum kita mendapatkan tema yang paling benar gitu dalam teksnya. Nah, jadi sebenarnya di slide yang sebelum step 1 itu tuh udah ada ini sih. Udah kita mention ya bahwasanya kita juga harus perhatiin tuh main message dari teksnya. Nah, jadi misalkan si pembaca ini ditanya gitu ya, gimana sih perasaan kamu setelah baca atau what do you feel about the text gitu. Apa yang kamu rasain gitu atau mungkin kamu bisa share impression kamu mengenai teks itu. Nah, dan biasanya apa yang pembaca rasain gitu, apa yang pembaca dapatkan dari teks itu tuh bisa menjadi tema, teman-teman. Misalkan kayak gini, kalian tuh punya teman. Nah, teman kalian tuh habis nonton film misalnya. Nah, terus kalian tanyain, coba dong retelling gitu ya, kayak ceritain ulang dong filmnya tuh kayak gimana gitu. Nah, otomatis teman kamu cerita lah gitu kayak retelling kan. Oh, jadi filmnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, otomatis dia juga secara nggak langsung dia tuh nge-share feeling dia terhadap film tadi gitu. Nah, jadi itu tuh bisa jadi tema, teman-teman. Jadi dengan cara kita tuh simpulin, oh apa sih feelings atau main message yang teman aku tadi
itu sampein, apa sih yang bisa kita simpulin gitu, kayak kita ambil garis besarnya aja, oh jadi temanya ini gitu. Oke. Oke, nah jadi dari penjelasan aku tadi atau dari kelima step tadi itu ada yang mau ditanyain dulu nggak, teman-teman? Soalnya kita mau masuk ke sesi diskusi. Nah, jadi kalau sesi diskusi ini wajib on mic ya, teman-teman. Soalnya aku mau dengar pendapat kalian gitu. Oke, ada yang mau on mic? Atau mungkin ada yang mau nanya? थ्याङ्क यू हेमराजजीले फलो गर्नु भएको छ। थ्याङ्क यू हेमराजजी। अरूले सबैले मलाई फलो गर्दै गर्नु ल, म फलो गरिदिन्छु सबैजनालाई। ओके ओके। आयो है गाइज, आकाश खुलेर आयो, नखुलेको आकाश खुलेर आयो। यो दिँदा ठिक होला कि यो दिँदा ठिक Oke, itu boleh ini enggak? Ya aku nggak jelas sih. यो ठिक होला। त्यहाँ म त लाउँछु नआउँदा 4 5 6 यो बिकिने। Oh, mungkin nggak ada yang mau ditanya lagi ya teman-teman. Jadi kita lanjut aja ke sesi diskusi. Nah, jadi sesi diskusi kali ini itu tuh bakal seputar ini sih. Seputar pembahasan kita yang tadi, yang step-stepnya kita bakal langsung praktekin gitu. Nah, jadi di next slide itu bakal ada teks dan juga aku udah kasih tema sih. Nah, jadi kita tinggal diskusin aja temanya apa gitu. ल म केही काट्छु है तपाईँले भनेको। तिमी दुवा फाले हेर्नु पाएको? दुवा माल पऱ्यो भने लिनुपर्छ। Mohon maaf, ini bisa di mute nggak mic-nya? Atau mungkin di माल दुख्छु के काट्नु भन्नुभयो अघि? atau mungkin dikeluarin aja nggak sih Kak? Soalnya kayak ganggu gitu loh dia. Oke. Oke teman-teman, banyak banget ya gangguan. Oke, kita lanjut ke sesi diskusi. Nah, jadi di sini udah ada teks, teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, di sini ada contoh teks yang kita bakal tentuin temanya. Nah, tapi kenapa di sini kok udah ada temanya gitu ya? Nah, jadi di sini kita bakal fokus diskusi aja sih. Nah, jadi kok bisa gitu ya, tema teksnya tuh adalah ini gitu. Atau mungkin teman-teman ada tema lain gitu, atau mungkin nggak setuju dengan tema yang udah aku masukin gitu. Atau mungkin ada yang setuju dengan temanya. Nah, teman-teman bisa tuh kasih alasan kenapa tema teks ini adalah perubahan teknologi dalam navigasi dan pengukuran waktu gitu. Nah, jadi yang di teks yang hurufnya tebal ini adalah teksnya, dan tema teksnya ini yang di bawah ya teman-teman. Nah, jadi silahkan yang mau on cam boleh banget buat disampaikan pendapatnya gitu. Atau aku bakal nunjuk lagi nih teman-teman. Oke, ada yang mau on mic? Oke, kalau gitu aku nunjuk ya teman-teman. Aku mau nunjuk Tata. Apakah ada? Halo Tata. Atau mungkin Nabila. Apakah ada di Zoom-nya? Oke, kalau gitu kita next ke Nabila. Go back to your country, you fucking Indian.
Atau mungkin next ke Denia lagi nggak sih? Halo Denia. Halo Kak, Halo. Oke, mungkin boleh disampaikan kok bisa tema teksnya tuh adalah perubahan teknologi dalam navigasi dan pengukuran waktu. karena menurut saya eh, tema yang udah tercantum di sini tuh eh, mewakili apa yang udah dibahas di kata-kata kalimat yang sebelumnya gitu Kak. Kan di situ dibilang kayak di masa lalu manusia sering sekali bergantung pada bintang-bintang di langit untuk navigasi dan menentukan waktu. Terus namun di sini kan kayak pertentangan gitu loh Kak antara masa lalu dengan masa sekarang. Jadi menurut saya kata-kata perubahan teknologi dalam navigasi dan pengukuran waktu itu udah mewakili tema buat kalimat di atas gitu Kak. Oke, thank you Denia. Nah, jadi betul banget sih kata Denia, teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat lagi ya, ini tuh sebenarnya tema teksnya ini kayak singkatnya gitu, kayak kesimpulan dari teks ini gitu. Nah, jadi kalau kita lihat ya di perubahan teknologi. Nah, jadi misalkan di kata ini, namun dengan kemajuan teknologi, nah kemajuan teknologi ini kan maksudnya teknologi tuh berubah menjadi semakin maju gitu ya. Nah, jadi kalau kita di sini perubahan teknologi itu tuh udah betul gitu. Soalnya kemajuan teknologi, oh teknologinya berubah gitu menjadi lebih maju. Nah, dalam navigasi dan pengukuran waktu gitu. Nah, navigasinya di sini udah ada sih di kalimatnya gitu ya, untuk navigasi dan menentukan waktu. Nah, jadi perubahan teknologinya bisa kita lihat di kalimat yang kedua yang mulai namun dengan kemajuan teknologi dan yang di bagian navigasi dan pengukuran waktunya itu di kalimat yang pertama yang mulai ini bintang-bintang di langit untuk navigasi dan menentukan waktu. Oke, mungkin sampai di sini masih ini ya, masih bisa dipahami ya teman-teman. Atau mungkin kalau ada yang nggak dipahami langsung on mic atau mungkin chat di Zoom aja. Oke, kita lanjut ke next text. Nah, jadi emang bakal banyak-banyak baca sih teman-teman. Soalnya kan ini literasi ya. Jadi sambil kita praktik juga, siapa tahu pas UTBK kalian dapat soal yang kayak gini. Nah, oke. Jadi di teks kedua ini apa ada yang mau on cam? Atau mungkin mau aku tunjuk lagi? Oke, gimana guys? Oh, mungkin Fanny. Halo Fanny. Oke, aku juga sempat baca di ini sih di kolom chat. Katanya Zoom-nya masih public, jadi takut ini ya ada orang luar. Oke, kalau gitu aku mungkin kalau nunjuk ke Denia aja nggak apa-apa ya. Takutnya kalau nunjuk yang lain itu malah orang luar, teman-teman. Oke, mungkin boleh Denia lagi. Halo Denia. Halo Kak. Oke, Oke, boleh Eh, disampaikan. jadi tema teks ini kan kekurangan pangan dan upaya untuk mengatasinya itu yang pertama kekurangan pangan itu dibahas di kalimat pertama. Jadi kayak mewakili kalimat pertama. Lalu untuk upaya untuk mengatasinya itu ada di kalimat selanjutnya. Jadi menurut saya tema ini udah mewakili kalimat di atas gitu Kak. Jadi kayak upaya untuk mengatasinya tuh bisa ada penjelasannya, terus kekurangan pangannya juga ada penjelasannya. Jadi udah jelas banget gitu. Bener jelas banget Kak.
Nah, oke. Betul banget sih yang Denia tadi bilang gitu ya. Jadi, kalau kita lihat yang di tema teksnya, di bagian kata kekurangan pangan itu kita udah bisa lihat di teksnya gitu. Jadi di kalimat awal di sini ada masalah kekurangan pangan semakin sering terjadi gitu. Nah, otomatis kita udah bisa tuh simpulin, oh ini mah bahas kekurangan pangan gitu ya. Nah, jadi kalau bahasnya kekurangan pangan, otomatis ada dong upaya untuk mengatasinya, enggak sih? Nah, jadi kalau kita baca lagi kalimat selanjutnya, berbagai upaya telah dilakukan. Nah, otomatis itu udah ada upaya untuk mengatasinya gitu. Jadi, upayanya ya ini, peningkatan produksi pertanian dan distribusi makanan gitu. Jadi kalau singkatnya gitu ya, tema ini tuh udah menjelaskan teks ini gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di teks ini tuh banyak apa ya, kayak kalimat pendukungnya gitu. Misalkan di bagian kekurangan pangan, ini tuh ada kalimat pendukungnya kayak peningkatan populasi global, masalah kekurangan pangan semakin sering terjadi gitu, dan upaya mengatasinya juga di sini ada kalimat pendukungnya yaitu seperti peningkatan produksi pertanian Is gitu this your theme teman-teman. song? You fucking Indian? Is this Mungkin your theme song? ya bisa ya dipahami. Boleh di-kick aja nggak itu yang siapa sih namanya? Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, jadi di teks yang ketiga, BTW buat yang mau jawab, jadi biar nggak Denia mulu teman-teman yang jawab, boleh langsung on mic aja ya. Soalnya aku takut nunjuk tuh orang luar lagi gitu. Jadi oke, boleh Denia lagi. Halo Denia. Halo Kak. Oke, boleh nih disampaikan pendapatnya. Silahkan. Jadi di sini tuh dibahas kan pertumbuhan ekonomi yang stabil di sebuah negara seringkali berdampak positif pada kesejahteraan masyarakatnya. Terus di kalimat kedua itu menjelaskan kesejahteraan masyarakat yang dimaksud. Jadi buat tema yang dicantumkan di situ kayak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu udah cocok gitu Kak. Tapi saya izin nanya kalau seumpama pertumbuhan ekonomi dan kayak penyebabnya atau dampaknya di kesejahteraan masyarakat mungkin lebih lengkap atau kayak gini aja Kak? Oke, jadi maksudnya tema teksnya bisa kita buat lebih panjang atau gimana? Iya kayak pertumbuhan ekonomi dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Kan soalnya kalau kita cuman kesejahteraan masyarakat tuh masih menurut saya pribadi kayak masih kurang gitu loh Kak. Kayak kurang kurang menggambarkan bahwa itu sebuah dampak dari pertumbuhan ekonominya. Atau cukup seperti ini aja gitu. Oke, bagus banget pertanyaan ini ya teman-teman. Nah, jadi aku juga sedikit FYI gitu. Kalau tema tuh bisa panjang, bisa pendek gitu. Bahkan tema tuh bisa satu kata aja loh. Kayak misalkan di slide yang keberapa ya tadi yang ada temanya tentang cinta atau love. Nah, itu kan kayak cuma satu kata temanya gitu. Nah, tapi kalau di sini ini ada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, Dindia tadi ngasih apa ya? Masukan gitu kalau semisal tematiknya pertumbuhan ekonomi dan dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat itu boleh nggak? Boleh banget. Soalnya apa ya? Lagi-lagi tema tuh apa ya? Kayak nggak ada limitnya gitu loh, limit kalimatnya gitu. Asalkan temanya tuh nggak boleh sepanjang teksnya gitu teman-teman. Nah, jadi kalau misal ditambahin satu kata aja itu boleh banget sih Denia gitu. Oke, mungkin udah menjawab ya pertanyaan tadi. Kalau gitu kita lanjut ya teman-teman. Nah, ini teks yang selanjutnya.
Lagi-lagi aku mau bilang kalau teman-teman mau nyampein juga pendapatnya atau mau jawab atau mau ngikut praktis juga, langsung kontak aja teman-teman atau mungkin jawab di kolom chat ya. Oke, mungkin siapa ya? Mungkin Daniel boleh dijawab. Halo Dan. Mungkin kita next ke siapa ya? Ini yang lagi on mic. Halo. Halo, kalau gitu ke ini aja deh, ke Denia lagi. Halo Denia. Halo Kak. Halo. Balik lagi ya. Oke, boleh Ya, disampaikan pendapatnya. saya masih agak bingung sih Kak sama temanya yang ini. Kayak masih bingung aja gitu. Kenapa bisa kayak konflik moral antara cinta dan tanggung jawab keluarga untuk mewakili kalimat di atas gitu loh. Apakah konflik moral antara cinta dan tanggung jawab keluarga itu udah mencakup bahwa kita tahu kalau konflik moralnya itu yang mengalami si tokoh utama, atau cukup kayak gini aja dan itu bisa menggambarkan satu kalimat. Saya masih agak bingung sih Kak. Oke. Oke, Denia. Makasih ya sebelumnya. Nah, jadi aku juga sedikit jelasin ke teman-teman semua. Kalau di sini mungkin kalau kita ambil kata konfliknya aja, antara kayak konflik antara cinta dan tanggung jawab keluarga itu mungkin ada di teksnya ya. Kita bisa lah gitu lihat di teksnya aja, oh kita udah langsung tahu gitu di mana temanya ngambil gitu ya. Nah, kalau kata moralnya gitu. Nah, jadi kalau moral di sini, nah jadi kalau dalam novel juga ya, kalau moral tuh itu masuknya ke nilai-nilai kayak cinta, tanggung jawab. Nah, jadi di sini kan ada kayak ini ya, antara cinta sejati dan tanggung jawabnya terhadap keluarga gitu. Nah, otomatis konflik ataupun nilai di sini tuh yang dimaksud nilai-nilai moral, teman-teman. Nah, jadi misalkan tokoh utama menghadapi konflik batin yang mendalam ketika dia harus memilih antara cinta sejati dan tanggung jawabnya. Nah, otomatis kita bisa simpulin kalau dia tuh mengalami konflik konflik moral gitu loh. Soalnya konfliknya tuh antara cinta sama tanggung jawab gitu. Nah, jadi kan kalau konflik tuh macam-macam ya. Ada yang konfliknya karena uang, ada yang konfliknya karena mungkin pendidikan dan lain-lain gitu. Nah, kalau moral itu lebih ke apa ya, kayak hubungan gitu, kayak cinta, tanggung jawab, kewajiban atau simpelnya nilai-nilai moral gitu. Gitu sih Denia, mungkin dari aku gitu ya. Kalau mungkin ada teman-teman yang mau nambahin itu boleh banget ya. Oke, mungkin menjawab ya Denia. Kalau gitu kita lanjut ke next. Oke. Nah, jadi tadi yang ini udah selesai sih teman-teman, sesi diskusi atau contoh-contoh yang aku mau kasih ke kalian gitu. Nah, kita lanjut ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang mau nanya seputar step tadi yang udah kita bahas, yang 5 step tadi ya, atau mungkin masih ada yang bingung, oh tema itu apa sih? Atau mungkin ada yang masih bingung di step yang ke-1, kedua, ketiga, uh, tanyain aja teman-teman. Atau mungkin ada yang mau diskusi lagi, itu boleh banget sih. Kayak aku tunggu sampai 1 menit kali ya buat kalau ada yang mau nanya gitu. Atau mungkin kalau ada yang kendala ini, sinyal boleh langsung di chat aja di kolom chatnya. Gitu, makasih. Aku tunggu ya teman-teman sampai 1 menit.
Oke, gimana teman-teman? Apa udah aman semuanya? Atau mungkin lagi nyatet kali ya? Atau mungkin udah emang paham dengan penjelasan aku tadi? Dan aku juga nanti bakal ini kok, bakal kasih kalian latihan soal juga. Tapi nggak banyak sih, palingan kayak cuman 5 nomor aja gitu. Cuman kayak ringman sekaligus evaluasi apakah teman-teman paham apa yang kita bahas malam ini kayak gitu. Oke, sebelum kita tutup, aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir kelas kita pada malam ini. Semoga teman-teman selalu semangat belajar dan semoga nanti bisa ikut apa ya, ikut tes UTBK atau mungkin SNBT dan dapat PTN impian kalian gitu. Oke, kalau gitu boleh live ya teman-teman. Makasih. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.